Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku siswa kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 12 Kota Bogor yang Bapak sayangi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya atas kasihnya pula sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat-nikmat yang lain yang kita rasakan. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan untuk Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, juga untuk kita semua para pengikut-pengikutnya insyaallah hingga akhir zaman. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Jainal Ramadan dalam kesempatan di kegiatan Sanlat di bulan suci Ramadan ini. Materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang sedekah dan zakat. Nah, seperti kalian sudah ketahui bersama bahwa perintah puasa yang diwajibkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, ayat 183 sampai 185, ya. Nah, pada ayat 183 itu adalah perintah yang utama kepada kita semua yang kalian sudah hafal mungkin bunyinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman, makanya demikian. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kita semua, atas kalian berpuasa sebagaimana yang sudah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kita semua bertakwa, agar kalian bertakwa. Demikian makna dari ayat 183 surat Al-Baqarah tersebut. Nah, tetapi perintah puasa tidak hanya pada ayat 183, karena masih ada penjelasan juga dari mulai 184 sampai 185. Ya. Nah, di bulan suci Ramadan banyak sekali kegiatan-kegiatan, banyak sekali manfaat-manfaat baik yang bisa kita dapatkan. Tidak seperti di bulan-bulan sebelumnya atau pada bulan-bulan yang lain, ya. Kenapa? Sebab di bulan suci Ramadan setiap kegiatan, setiap ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan amalan pahala puasanya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau? Kita semua tentu mau. Kalau di bulan-bulan lain amal kita tidak dilipat gandakan, ya, pahalanya, tapi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya, ya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu marilah, karena berlipat gandanya pahala yang kita terima, ayo jangan kita bermalas-malasan untuk rajin beribadah, ya. Nah, materi yang Bapak sampaikan tentang sedekah dan zakat ini tentunya terdapat di tidak hanya pada bulan suci Ramadan kita laksanakan untuk sedekah, juga zakat, ya. Tetapi yang perlu kalian ketahui intinya adalah bahwa apabila kita akan sedekah, maka sedekah yang kita lakukan jangan berpikir tentang uang, ya, tentang materi. Tapi sedekah yang kita lakukan adalah tidak hanya melulu tentang materi, sebab sedekah bisa dalam bentuk bermacam-macam. Perlu kalian ketahui bahwa ada keutamaan sedekah, ya, ada keutamaan sedekah. Apakah keutamanya itu? Marilah Bapak ajak kalian untuk sama-sama menyimak video yang akan Bapak tanyakan berikut, ya. Silakan kita sama-sama menyimak videonya. Keutamaan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah,
Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan, setiap awal pagi, semasa terbit matahari, ada dua malaikat menyeru pada manusia di bumi. Yang satu menyeru, "Ya Tuhanku, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Yang satu lagi menyeru, "Musnahkanlah orang yang menahan hartanya." Memberi sedekah tidak akan membuat kita miskin dan sengsara. Dengan sedekah akan banyak memberikan keuntungan. Berikut beberapa keutamaan dalam bersedekah. Yang pertama, memanjangkan umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid 18. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan yang artinya, barang siapa berniat untuk bersedekah, kecepatan Allah membalasnya lebih dari gerakan sedekahnya. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta benda di jalan Allah, seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. Yang ketiga, menghapuskan dosa-dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun bukan berarti dosa yang kita miliki akan berguguran begitu saja tanpa disertai dengan taubat. Apabila harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal, tentu saja tidak dapat menghapuskan dosa. Bukankah bersedekah juga harus dengan harta yang halal? Yang keempat, menjadi amal yang tidak putus sampai mati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuknya ibu dan bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Keutamaan yang keenam, terhindar dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Untuk bersedekah tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak, semampu kita saja. Apabila kita hanya mampu membeli makanan, pakaian, atau hal apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain, juga termasuk sedekah. Nabi bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Keutamaan yang ketujuh, mendapatkan naungan pada hari akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk selalu bersedekah. Nah, bagaimana? Sudah kalian simak sama-sama kan isi video yang kalian simak tadi? Ya, demikianlah keutamaan sedekah.
yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa ternyata yang namanya sedekah tidak hanya dalam bentuk uang, ya, tapi untuk yang lainnya pun termasuk sedekah. Kita senyum, kita melakukan perbuatan baik, dan yang lainnya pun kita mengucap asma Allah, ya, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya, itu pun adalah sedekah. Ya, semoga apa yang kalian simak dalam video tadi, juga apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian, untuk bekal kita saatnya nanti bila kita sudah sampai pada saat di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itulah marilah anak-anak kita selalu bersyukur atas apa yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Jangan lupa, ya, untuk selalu berdoa, berikhtiar, dan mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian ikuti, dapat kalian jadikan sebagai pedoman hidup, kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.